Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, aku Juna. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat video rekam ruang dengan objek karya kerajinan guci keramik di Noyo. Video ini adalah tugas dari mata kuliah Arsitektur Kontekstual. Yuk, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah histori atau sejarah dari karya kerajinan guci keramik ini. Yuk, simak penjelasan berikut ini. Keramik sudah ada pada zaman kuno di berbagai budaya seperti Mesir, Tiongkok, Yunani, dan Romawi. Pada masa-masa tersebut, keramik miniatur seringkali digunakan sebagai barang pemujaan, hadiah, atau sebagai bagian dari makam. Seiring berjalannya waktu, minat terhadap guci keramik terus berlanjut. Masyarakat modern juga menghargai kerajinan ini sebagai benda koleksi, hadiah, atau dekorasi rumah. Kolektor seni dan penggemar kerajinan tangan sering mencari guci keramik yang unik dan berkualitas tinggi. Guci keramik seringkali digunakan dalam dekorasi rumah, dijadikan hiasan meja, atau sebagai bagian dari koleksi seni. Mereka juga sering menjadi pilihan hadiah karena keindahan dan nilai estetikanya. Meskipun guci keramik masih sering dibuat secara manual oleh pengrajin, perkembangan teknologi juga memungkinkan produksi massal guci keramik dengan presisi tinggi menggunakan teknik cetakan atau mesin cetak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai makna. Makna dari kerajinan ini yaitu memiliki dua makna. Yang pertama adalah sulur-suluran, motif sulur-suluran, dan juga motif bunga. Jadi di bagian kerajinan ini, di tengah dan di atas terdapat motif sulur-suluran yang melambangkan kehidupan yang bertumbuh, lambang kesuburan, kemakmuran, dan alam semesta. Sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan motif sulur dalam tempat suci memiliki makna berkaitan harapan yang baik pada Tuhan. Lalu di bawahnya terdapat motif geometris, yaitu motif yang menggunakan unsur-unsur seperti garis dan bidang yang sifatnya abstrak. Bentuknya tidak dapat dikenali sebagai bentuk-bentuk alam. Langsung saja ke proses yang pertama, yaitu pembentukan guci. Di sini terdapat 5 tahap. Yang pertama, pengolahan tanah liat. Jadi tanah liat dibersihkan, direndam dalam air untuk memperbaiki kekenyalannya, dan diuleni untuk membuatnya lebih mudah dibentuk. Selanjutnya, pembentukan. Pengrajin mulai membentuk guci dengan tangan dan menggunakan roda pembentuk untuk menciptakan bentuk dasar guci. Selanjutnya, penghalusan dan penyempurnaan. Setelah bentuk dasar terbentuk, pengrajin melakukan penghalusan permukaan guci, memastikan ketebalan yang merata dan menyesuaikan detail-detail kecil. Selanjutnya, pengeringan. Guci yang baru dibentuk harus dikeringkan secara perlahan agar tidak retak atau pecah. Ini bisa dilakukan dengan mengeringkannya di udara terbuka atau di ruang khusus yang terkontrol kelembapannya. Selanjutnya, proses dekorasi. Tahap pertama yaitu penghiasan. Setelah dipanggang, guci bisa dihiasi dengan berbagai cara. Ini bisa meliputi glasir, ukiran tangan, lukisan, atau aplikasi dekoratif lainnya. Proses terakhir yaitu penyelesaian dan inspeksi. Setelah dekorasi selesai, guci diperiksa untuk memastikan tidak ada cat atau kerusakan yang signifikan. Hal ini bisa meliputi inspeksi terhadap ketebalan, retakan, atau kekurangan dekoratif. Yang selanjutnya, pemilihan produk akhir. Setelah semua tahapan selesai, guci sudah siap untuk didistribusikan atau ditampilkan. Pembahasan terakhir yaitu mengenai penilaian. Karya kerajinan guci keramik di Noyo ini memiliki nilai yang signifikan dalam konteks seni, sejarah, dan budaya. Keberadaan mereka menjadi jendela yang membuka pandangan kita terhadap masa lalu, sementara keindahan dan keahlian yang terpancar dari karya-karya ini membuat penting sebagai bagian dari warisan seni dunia. Dan yang terakhir, ini merupakan sedikit footage dari karya kerajinan keramik di Noyo. Enjoy guys! Sampai jumpa di video rekam ruang
berikutnya.